Beyond Time, bab 413-415. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kong Xianglong diperlakukan dengan baik. Saat ini ia dikurung di sel D003 di lantai 1, yang berarti tempat itu sangat terang dan tidak ada tahanan lain di dekatnya. Setelah bertanya-tanya, Su Qing mengetahui bahwa 10 tingkat pertama diperuntukkan bagi para pendekar pedang yang terbukti melanggar aturan. Pada akhirnya, Kong Xianglong diperlakukan seperti tamu. Saat ini, Kong Xianglong duduk di tengah selnya, menatap Su Qing dengan iba. Sayang sekali ini terjadi begitu tiba-tiba, katanya sambil menjilat bibirnya, kalau tidak, aku pasti sudah membawa minuman beralkohol. Jelas sekali dia sedang sangat ingin minum. Su Qing melihat sekeliling untuk memastikan bahwa Kong Xianglong adalah satu-satunya orang di blok sel, lalu mengeluarkan kendi berisi alkohol dari tasnya dan menyerahkannya melalui jeruji besi. Mata Kong Xianglong berbinar. Dia dengan cepat meneguk alkohol, lalu bersendawa. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Sungguh menakjubkan. Biasanya, minum tidak seenak ini. Tapi jika sudah lama tidak minum, kau akan mulai merindukannya. Ayo, Su Qing, minum denganku. Dia mengangkat kendi untuk bersulang kepada Su Qing. Su Qing melakukan gerakan mantra, menutup dan mengunci pintu D003. Kemudian dia mengeluarkan kendi minuman keras lainnya dan minum bersama Kong Xianglong. Kong Xianglong tampak semakin bahagia. Mereka minum bersama untuk beberapa saat, dan Su Qing bahkan mengeluarkan beberapa apel untuk dimakan Kong Xianglong. Namun, setelah menggigit salah satu apel, Kong Xianglong mengatakan apel itu tidak memiliki rasa. Setelah itu, dia hanya minum saja. Su Qing menganggap apel itu enak, jadi dia makan dan minum bersamaan. Semakin banyak Kong Xianglong minum, semakin banyak dia berbicara. Tak lama kemudian, dia mengoceh tanpa henti. Aku sudah menghabiskan waktu di semua blok sel di lantai 1. Terkadang aku beruntung dan tidak ada yang menangkapku ketika aku melanggar protokol. Tapi kadang-kadang aku tidak beruntung dan seseorang melaporkanku. Kali ini aku benar-benar tidak beruntung karena bertemu dengan penguasa istana. Setelah menyebutkan penguasa istana, Kong Xianglong menghela napas panjang. Ngomong-ngomong, Su Qing, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Sepertinya basis kultivasimu hampir mencapai terobosan. Mengapa kau belum mengambil langkah selanjutnya? Setelah kau mencapai terobosan, kita berdua bisa pergi menjalankan beberapa misi bersama dan mendapatkan kredit militer. Su Qing memikirkannya, mengingat Kong Xianglong juga memiliki teknik kelas kekaisaran, serta 10 istana surgawi, masuk akal untuk meminta bantuannya. Jadi Su Qing memberikan gambaran singkat tentang apa yang dipikirkannya mengenai istana surgawi kelimanya, lalu meminta nasihat. Yah, aku jelas punya pengalaman yang relevan, kata Kong Xianglong. Menggunakan teknik kelas kekaisaran untuk istana surgawimu berbeda dengan menggunakan teknik biasa. Selalu ada ritual khusus yang terlibat, ditambah kau perlu memiliki pelindung dharma. Dulu ketika aku melakukannya, aku membeli teknik kelas kekaisaranku dengan kredit militer, dan aku juga membayar salah satu pengawal kehormatan untuk menjadi pelindung dharmaku. Kau tahu, ini semua agak abstrak, bukan? Bagaimana kalau aku tunjukkan saja padamu? Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan tubuhnya menjadi transparan dan memperlihatkan 10 istana surgawinya. Di bawah kabut kehidupan, ia memiliki 6. Di atas kabut kehidupan, ia memiliki 4. Dari 4 yang di atas, 3 terbuat dari lampu kehidupan, dan berkilauan mempesona. Semuanya memiliki penampilan yang aneh dan unik, dan semuanya memancarkan fluktuasi yang menakjubkan. 6 istana surgawi lainnya juga luar biasa, terutama 2 di antaranya, yang tampak sangat unik. Salah satunya memiliki naga emas yang melilitnya, yang memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Ketika Su Qing melihatnya, naga itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memfokuskan pandangannya padanya. Gagak emas milik Su Qing muncul di belakangnya, lalu melayang di udara di D003 sambil menatap naga emas itu. Burung gagak dan naga itu tampak saling tertarik karena energi mereka, dan saling mengamati dengan saksama. Istana unik Kong Xianglong lainnya adalah Istana Pedang.
Istana ini tampak sangat mirip dengan aula di Istana Pendekar Pedang dan memancarkan energi tajam seperti pedang. Melihatnya membuat pikiran Su Qing berputar. Dia hanya meminta nasihat, tetapi Kong Xianglong malah langsung menunjukkan semua istana surgawinya kepadanya. Kebanyakan orang menganggap istana surgawi mereka sebagai rahasia terbesar mereka, dan umumnya tidak akan mengungkapkannya kecuali kepada orang yang sangat mereka percayai. Namun Kong Xianglong tampaknya tidak memiliki keraguan seperti itu. Kenapa kau menatap seperti itu? Kau bukan satu-satunya yang melihatnya. Aku juga menunjukkannya pada river kecil dan Chen kecil. Lihat itu adalah dua istana surgawi milikku yang dibuat dengan teknik kelas kekaisaran. Kong Xianglong melakukan beberapa penyesuaian sehingga kedua istana itu menjadi lebih jelas. Kau mungkin telah mencapai pencerahan pedang kaisar, kan? Aku merasakan fluktuasi energi tadi. Setelah kau mencapai tahap kedua teknik itu, kau dapat menggunakannya untuk membuat istana pedang. Setelah melihat langsung istana surgawi Kong Xianglong, Su Qing merasa terharu. Dengan wajah serius, ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Kong Xianglong. Terima kasih banyak, Kakak Kong. Ucapan terima kasih tidak perlu di antara saudara, kata Kong Xianglong. Istana surgawinya menghilang, dan dia meneguk alkohol lagi. Setelah kau menggunakan teknik kelas kekaisaran untuk istana surgawi kelimamu, aku akan memeriksa apakah ada misi yang bisa kita ikuti. Jika ada, aku akan menghubungimu. Sebenarnya kami punya banyak misi seperti itu di kantor operasi lapangan. Little River dan Little Chen juga memintaku untuk membantu mereka menemukan misi. Mereka berdua membutuhkan banyak kredit militer agar bisa membeli warisan. Su Qing kembali menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Ia dan Kong Xianglong minum sebentar lagi hingga giliran kerja Su Qing berakhir. Kemudian, alih-alih kembali ke paviliun pedangnya, ia pergi ke bagian selatan kota untuk mencari kue Osmanthus. Malam ini dia berencana untuk kembali ke sekte cabang dan mengunjungi Ark Immortal Plunder. Istana surgawi kelimanya telah terwujud, jadi sekarang yang harus dia lakukan hanyalah memasukkan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits ke dalamnya, dan dia akan memiliki istana surgawi kelas kekaisaran kelimanya. Naga biru kehijauan esensi hidupku harus disingkirkan lagi. Akan kugunakan lain kali. Su Qing sejenak mengarahkan pandangannya ke dalam dan melihat naga biru kehijauan yang berputar-putar di antara lubang dharmanya. Naga itu mendongak menatapnya. Lain kali, janji. Sesampainya di selatan kota, ia menemukan sebuah toko yang menjual kue Osmanthus. Saat Su Qing meninggalkan divisi pemasyarakatan, di lantai 89, mata penguasa istana terbuka dan dia mendongak. Sambil mengerutkan kening, dia mendengus dingin. Kemudian mata besar di belakang kepala bangsawan istana terbuka, dan sebuah suara berat bergema. Seorang sipir dan seorang narapidana minum bersama di blok sel. Sungguh keterlaluan. Saat mereka berdua minum, kau pura-pura tidak memperhatikan. Mereka sudah selesai, yang satu pergi, dan yang lainnya tertidur. Baru sekarang kau membuka mata dan mendengus. Untuk siapa kau melakukan itu? Untukku. Pupil mata itu menyala seperti api, dan menyebabkan angin berhembus kencang di sekitar penguasa istana. Penguasa istana tampaknya tidak peduli bahwa automaton roh itu bersikap kurang ajar padanya. Dengan mata dingin, dia berkata, mereka berdua setuju untuk menjalankan misi bersama. Aku ingin kau mengirim pesan ke klan Yao atas namaku. Isinya sama seperti sebelumnya. Apa kau ingin mati, Yao Yunhui? Suara itu bergemuruh seperti lonceng tertiup angin. Tidak, 10 kata kali ini, jawab penguasa istana dengan dingin. Su Qing adalah sekretaris jenderal pribadiku. Jangan sampai kau lupa itu. Bukankah mengirimkan dekrit Dharma 2 kali untuk pendekar pedang yang sama melanggar aturan pribadimu sendiri? Apakah karena Su Qing sudah tidak lagi mengalami kesialan? Tunggu sebentar, kesialan itu sebenarnya sudah meninggalkannya cukup lama. Biar kupikirkan. Ternyata kesialan itu hilang saat ia pergi ke D132 untuk kedua kalinya. Aneh, kemalangan itu pergi begitu saja. Sudah sekitar sebulan sejak kunjungan kedua Su Qing ke D132. Jadi apa yang terjadi? Sayangnya, aku tidak memiliki wewenang untuk melihat apa yang terjadi. Ayah, menyebalkan sekali. Sebagai otomaton roh, aku tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki D132. Suara gemuruh di tengah angin terdengar kecewa.
Yao Yunhui tidak akan mengerti jika aku tidak menjelaskannya secara gamblang padanya, kata penguasa istana dengan tenang, mengabaikan ocehan otomaton roh tentang Su King, kemalangan, dan D-132. Para pendekar pedang bisa mati di tangan musuh. Akhir seperti itu bisa dianggap terhormat. Tapi mereka tidak bisa mati di tangan orang-orang bodoh yang keji. Itu akan menjadi aib. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi pada salah satu pendekar pedangku. Deru angin berhenti sesaat. Kemudian suara itu menggema, apakah itu termasuk Zhang Xiyun? Menurut laporan rahasia dari Istana Pendekar Pedang di Prefektur Penerima Kaisar, dia telah dirasuki oleh dewa. Bahkan Kaisar sendiri ingin berbicara dengan perwujudan ilahi Kaisar Agung untuk mendapatkan detailnya. Ada beberapa orang yang sangat tertarik pada Zhang Xiyun ini. Penguasa istana terdiam cukup lama. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Selama dia seorang pendekar pedang, aku tidak akan membiarkannya digunakan sebagai umpan. Dan aku akan mencari cara untuk mengatasi dewa yang ada di dalam dirinya. Bagaimana dengan Chen Erniu? Tanya suara itu, tiba-tiba lebih intens dari sebelumnya. Aku menolak untuk percaya kau tidak melihat apa yang terjadi padanya. Dan jika aku tidak salah, aku sebenarnya pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya. Hanya saja aku tidak ingat detailnya. Aneh. Mengapa aku tidak bisa mengingat detailnya? Suara dalam angin itu terdengar semakin kesal saat berbicara, hingga akhirnya melolong. Sebagai balasannya, lolongan bergema kembali dari kedalaman divisi pemasyarakatan, sebuah respons yang tampaknya tumpang tindih dengan suara otomaton roh itu. Aku tidak ingat, aku lupa. Siapa aku? Aku perlu memikirkannya baik-baik untuk mencari tahu siapa aku. Ekspresi penguasa istana tetap sama seperti biasanya saat ia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengulurkannya. Gerakan itu menyebabkan seluruh 177 tingkat divisi pemasyarakatan bergetar. Cahaya cemerlang kemudian berkumpul di tengah setiap tingkat, tepat di atas pusat kedalaman penjara. Cahaya itu berubah menjadi 177 simbol magis yang perlahan jatuh ke bawah. Suara gemuruh bergema, lalu lolongan dari bawah semakin melemah hingga menghilang. Kembali ke level 89, lolongan itu sudah tidak ada lagi, dan mata di belakang penguasa istana mulai menutup. Tepat sebelum itu terjadi, tatapan kosong muncul di mata tersebut, dan mata itu berbicara dengan suara lemah. Siapakah aku? Kau adalah otomaton roh dari divisi pemasyarakatan. Jawab penguasa istana. Ekspresi pemahaman terlintas di matanya. Benar. Aku ingat sekarang, aku adalah otomaton roh. Otomaton roh dari divisi pemasyarakatan. Misiku adalah untuk mengendalikan semua narapidana. Mata tertutup, Tuan Istana menatap mata yang tertutup itu dan mengerutkan kening. Dia semakin sering sadar dalam beberapa tahun terakhir. Jika ada yang bisa melihat pikiran penguasa istana, dan memperhatikan dia menggunakan kata he, mereka pasti akan sangat terkejut. Itulah bentuk sapaan untuk para dewa. Ternyata, mata itu sama sekali bukan sekadar otomaton roh dari divisi pemasyarakatan. Mata itu mengira dirinya adalah otomaton roh. Namun kenyataannya, dialah alasan utama mengapa penguasa istana pedang bijak selalu bertugas di divisi pemasyarakatan. Dia sebenarnya adalah klon dari dewa yang tidak diketahui asal-usulnya yang tertidur di terlarang oleh Sang Abadi. Sambil terus menatap mata yang tertutup itu, penguasa istana teringat kembali pada kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Dia mengenali Chen Erniu. Itu bermasalah. Tapi Kaisar Agung mendukungnya, dan membiarkannya menjadi pendekar pedang. Dan itu berarti dia adalah pendekar pedang. Karena dia adalah pendekar pedang, dia adalah bawahanku. Dan bawahanku mati dalam kemuliaan. Bukan di tangan penjahat keji. Itu adalah aturan pribadi penguasa istana. Di ibu kota kabupaten, kue osmanthus tidak murah. Satu bungkus berisi 5 kue harganya setara dengan 1 not minuman keras. Alasannya adalah kue osmanthus tersebut mengandung berbagai tanaman spiritual. Dan menurut pemiliknya, bunga osmanthus yang digunakan untuk membuat kue tersebut diimpor dari prefektur Tidifol. Su King membeli 3 paket. Saat berjalan kembali menuju sekte cabang, ia membuka salah satu bungkusan untuk melihat rasanya. Tak perlu diragukan lagi, mengingat kue-kue itu dijual di ibu kota kabupaten ini, rasanya pasti sangat lezat. Saat sampai di sekte cabang, ia sudah menghabiskan seluruh bungkusan itu. Sambil menarik napas dalam-dalam,
ia masuk ke dalam sekte cabang. Dia bertemu dengan beberapa murid koalisi, yang semuanya memberikan salam hormat. Bahkan Huang Yikun pun tak punya pilihan selain berjabat tangan dan membungkuk sebagai tanda salam. Saat Su Qing mendekati sayap A, dia mulai merasa gugup. Setiap kali dia memikirkan Ark Immortal Plume Dark, dia merasa aneh. Entah karena tingkat kultivasinya atau suasana hatinya yang berubah-ubah, dia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tapi dia tidak punya pilihan selain menemuinya. Sambil menarik napas lagi, ia memasuki sayap A, berjalan melewati beberapa halaman, dan akhirnya berhenti di halaman besar di depan suite A1. Halaman itu dipenuhi dengan bebatuan hias, tanaman hijau subur, dan banyak pelayan wanita. Bahkan di ibu kota wilayah, Ark Immortal Plume Dark mempertahankan standar hidup yang sama seperti sebelumnya. Ketika para pelayan wanita melihat Su Qing, mata mereka berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Mereka memberi hormat dengan membungkuk saat Su Qing berjalan melewatinya, dan setelah dia pergi, mereka berbisik dan terkikik diam-diam di antara mereka sendiri. Baik para pelayan wanita maupun Su Qing tidak menyadari bahwa, saat dia memasuki halaman, dia diikuti oleh seorang anak laki-laki. Karena penasaran, anak laki-laki itu berhenti di dekat para pelayan wanita untuk mendengarkan obrolan mereka. Adapun Su Qing, dia sekarang berada tepat di depan suite A1. Dengan wajah muram, dia menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Murid Su Qing hadir untuk meminta audiensi dengan Ark Immortal Plume Dark." Pintu perlahan terbuka, dan Ark Immortal Plume Dark melangkah keluar. Ia mengenakan pakaian istana berwarna ungu tua, dengan rambut panjangnya terurai melewati bahunya. Ia tampak mulia, anggun, dan elegan, seperti seorang immortal dari surga yang turun ke dunia fana. Namun, ada sedikit rasa jengkel di matanya yang seperti Phoenix, sedikit emosi yang membuat wajah cantiknya semakin ekspresif. Karena kehadirannya, malam itu terasa sedikit lebih cerah. Dia berjalan langsung menghampiri Su Qing dan berhenti di depannya. Ketika dia melihat bungkusan yang dibawanya, kekesalan di matanya berubah menjadi kegembiraan. "Aku heran kenapa kau datang terlambat menemuiku, Nak. Ternyata, kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Senior, saya tidak akan pernah berani melupakan apapun yang Anda katakan kepada saya." Dengan berusaha keras untuk tidak terlalu gugup, Su Qing menyerahkan kue osmanthus kepadanya. Dia mengambil hadiah-hadiah itu dan membuka mulutnya untuk melanjutkan berbicara. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Su Qing mengeluarkan lebih banyak hadiah. Dia memberinya kue kacang hijau, biskuit embun abadi, kue nastar, puding kacang polong manis, biskuit almond, kue 9 lapis, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, dia memiliki lebih dari 50 jenis makanan penutup yang berbeda, dan setidaknya 2 buah untuk setiap jenisnya. Seorang pelayan wanita di dekatnya bergegas membawa nampan untuk menaruh makanan penutup, hingga makanan penutup itu menumpuk seperti gunung-gunung kecil. Ark Immortal Plume Dark tampak terkejut, begitu pula pelayan wanita itu. Setelah menyerahkan semua makanan penutup, Su Qing menatap Ark Immortal Plume Dark dan berkata, "Senior, saya tidak yakin apakah Anda menyukai makanan selain kue osmanthus, jadi saya memutuskan untuk membeli semuanya saja." Su Qing sangat tulus. Pertama, dia selalu menghargai pengetahuan. Kedua, dia tahu bahwa Ark Immortal Plume Dark akan memberitahunya cara menggunakan teknik kelas kekaisarannya untuk membentuk istana surgawi, dan juga akan bertindak sebagai pelindung dharma baginya. Itu adalah kebaikan yang akan dia ukir dalam-dalam di hatinya. Karena itu, dia meluangkan sedikit waktu untuk membeli banyak koleksi makanan penutup. Itu adalah alasan lain mengapa dia datang sangat larut malam. Ark Immortal Plume Dark dapat melihat ketulusan di mata Su Qing. Sesaat kemudian, semua ketidakpuasan yang dirasakannya belakangan ini lenyap. Beralih ke pelayan, dia berkata, "Letakkan makanan penutup di kamarku." "Hati-hati, aku ingin semuanya dalam kondisi sempurna." "Baik, Nyonya," kata pelayan itu. Melihat Su Qing dan Ark Immortal Plume Dark, dia berkedip beberapa kali lalu bergegas pergi untuk mengurus hidangan penutup. Dia tahu bahwa tidak pantas baginya untuk tinggal lebih lama. Mengabaikan pelayan wanita itu, Ark Immortal Plume Dark tersenyum hangat dan melambaikan tangannya. Ubin batu kapur kemudian berubah menjadi padang rumput. Batu-batu hias berubah menjadi pegunungan. Bunga-bunga menjadi hutan. Dan sebuah paviliun batu terbuka muncul di samping mereka. "Kemarilah, Su Qing."
Ia melangkah masuk ke paviliun dan duduk di salah satu bangku batu. Saat ia duduk, angin mengacak-acak rambutnya, dan pakaiannya menempel di tubuhnya, membuat lekuk tubuhnya semakin menonjol. Ia benar-benar cantik. Su Qing ragu sejenak, lalu melangkah masuk ke paviliun dan duduk di bangku batu di seberangnya. Dari posisi ini, dia bisa melihatnya lebih jelas, dan juga bisa mencium aroma parfumnya yang familiar. Baunya sangat harum. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sambil menyandarkan sikunya di pagar batu, dia menopang dagunya dengan tangan, menatap Su Qing, dan berkata, ceritakan bagaimana keadaan di divisi pemasyarakatan selama sebulan terakhir. Tiba-tiba, dia tidak lagi tampak anggun dan elegan seperti saat keluar dari kamarnya. Dia juga tidak lagi tampak lembut dan penyayang seperti saat melihat kue osmanthus. Dia bertingkah lebih seperti gadis remaja. Sementara itu, fitur wajahnya begitu cantik sehingga sulit untuk menebak berapa usianya. Ini bukan pertama kalinya Su Qing melihatnya tiba-tiba berubah seperti itu, namun kali ini dia tampak sangat sulit untuk ditolak. Dia harus mengakui bahwa Ark Immortal Plumdark memang sangat menarik. Bahkan, dia begitu menarik sehingga secuil pun emosi negatif tidak mampu muncul dalam dirinya. Semua yang dia lakukan tampak baik. Dengan memaksakan diri untuk tetap tenang, dia dengan tenang menjelaskan segala sesuatu tentang divisi pemasyarakatan, termasuk persahabatannya dengan Kong Xianglong dan penguasa istana yang tidak masuk akal. Itu bukanlah sesuatu yang terlalu rumit. Baik Su Qing maupun Ark Immortal Plumdark tidak menyadari bahwa, tidak jauh dari paviliun, seorang anak laki-laki berdiri di sana menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Kepalanya sedikit miring dan dia tampak agak bingung. Tetapi setelah mengamati Ark Immortal Plumdark, dia menyimpulkan bahwa wanita itu tidak menyimpan dendam. Meskipun begitu, dia juga mendapat kesan bahwa wanita itu agak posesif, jadi dia memutuskan untuk tidak mendekat. Merasa sedikit cemas, dia duduk dan melihat ke arah lain. Ark Immortal Plumdark mendengarkan setiap kata yang diucapkannya. Akhirnya, ketika bulan menggantung tinggi di atas mereka, Su Qing menyelesaikan ceritanya tentang jabatannya. Aku bisa tahu, katanya, suaranya lembut dan hangat, bahwa kau tidak begitu yakin bagaimana harus menyikapi para pendekar pedang itu. Dia mendongak menatapnya. Sulit bagimu untuk menerima bahwa kelompok seperti ini benar-benar ada. Lagi pula, kau belum pernah bertemu dengan hal seperti mereka sebelumnya. Karena itu, kau curiga. Kau ragu. Nalurimu menyuruhmu untuk lari. Karena kau tidak ingin terikat. Dia tertawa pelan. Ikuti kata hatimu. Tapi pada saat yang sama, jangan terlalu banyak berpikir. Tetap tenang dan amati saja. Mungkin ketika kau mulai mengagumi organisasi dan orang-orang di dalamnya, kau akhirnya akan mengubah kekaguman itu menjadi rasa hormat. Dan ketika itu terjadi, kau akan memahami semuanya. Merasa sedikit terguncang, Su Qing berdiri, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk. Sekarang, pejamkan matamu, nak. Su Qing ragu sejenak, lalu duduk kembali dan menutup matanya. Begitu dia melakukannya, Ark Immortal Plumdark bergeser mendekat kepadanya. Ia kesulitan bernapas dengan teratur saat menyadari bahwa aroma parfumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia hampir bisa merasakan napasnya di wajahnya. Tepat ketika ia hendak membuka matanya, wanita itu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh dahinya. Suaranya, yang tampaknya penuh wawasan dan juga bujukan, bergema di telinganya. Tenangkan hatimu, nak. Lalu, bayangkan istana surgawi kelimamu, yang lengkap. Mungkin kau pernah melakukannya sebelumnya, tetapi aku merasa kau mungkin belum benar-benar melihatnya dengan jelas. Bersamaan dengan kata-katanya, sebuah gambaran muncul di benak Su Qing. Itu adalah kereta naga. Di dasar laut, sebuah kereta naga ditarik oleh seorang raksasa. Duduk di kereta itu adalah matahari. Beginilah cara Anda dapat menggunakan teknik kelas kekaisaran Anda untuk membuat istana surgawi. Metode untuk melakukannya berbeda untuk setiap teknik. Untuk gagak emas mengasimilasi banyak roh, Anda membutuhkan kereta naga itu. Pikiran Su Qing berputar saat dia tiba-tiba mengerti. Dalam benaknya, dia dapat dengan jelas melihat kereta naga itu. Namun, pada akhirnya, kereta itu masih kurang. Dan itu karena Su Qing sebenarnya pernah berada di kereta naga itu. Terlebih lagi, dia tinggal di kereta itu lebih lama dari biasanya. Itulah bagaimana dia memperoleh warisan penuh dari gagak emas yang mengasimilasi segudang roh.
Gambaran dalam pikirannya masih efektif, karena tumpang tindih dengan rapi dengan gambaran kereta naga dari ingatannya. Dan karena itu, ingatannya menjadi lebih jelas, dan kereta naga pun menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, Su Qing menggigil. Bangku batu tempat dia duduk berubah menjadi bantal jerami, dan paviliun terbuka di sekitarnya menjadi pagoda berdinding tinggi, mengelilinginya dan melindunginya. Dataran berumput menjadi kerumunan orang-orang kecil, ekspresi mereka muram saat mereka berdiri melindungi dengan membelakangi Su Qing, mata mereka mengamati sekeliling dengan waspada. Gunung-gunung menjadi raksasa yang menjulang tinggi di atas lanskap, memancarkan kekuatan yang agung. Pohon-pohon berubah dengan cara yang sama. Segala sesuatu berubah sesuai dengan rancangan Ark Immortal Plumdark, menjadi lokasi aman yang sempurna bagi Su Qing. Namun, meskipun sangat kecil kemungkinannya terjadi sesuatu yang tidak biasa, dia tetap belum siap untuk beristirahat dengan tenang. Oleh karena itu, dia duduk bersila di sampingnya untuk menjaganya. Dan dengan demikian, terobosan Su Qing dimulai. Semuanya berawal dari perubahan penampilan istana surgawi kelimanya, yang secara bertahap mulai menyerupai kereta naga. Kemudian, gambaran dalam pikirannya yang menggabungkan ingatannya dengan kereta naga yang telah dibuat dengan teliti oleh Ark Immortal Plumdark mulai berguna. Ketika istana surgawi kelima tampak lebih realistis daripada gambar representatifnya, istana itu mulai memancarkan aura yang menakjubkan. Merasakan kehadirannya di istana surgawi kelima, Su Qing berkata dengan lembut, saat gagak emas kembali ke kereta, biarkan bulan purnama dimulai. Tato gagak emas di punggungnya berkobar dengan cahaya, dan gagak emas itu muncul di atasnya. Sambil melebarkan sayapnya, ia mengeluarkan teriakan gembira sambil berputar beberapa kali, lalu menukik ke arah Su Qing. Ia menembus bagian atas kepalanya, terbang ke lautan kesadarannya dan kereta naga yang merupakan istana surgawi kelimanya. Begitu berada di dalam, ia berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan dan kemudian berubah menjadi gambar buram seorang pemuda. Sungguh menakjubkan, pemuda itu tampak persis seperti Su Qing. Ia mengenakan jubah kaisar dari emas hitam, memiliki mahkota kekaisaran dengan warna yang sama, dan tampak seperti perwujudan keagungan bangsawan saat ia duduk gagah di kereta naga yang merupakan istana surgawi kelima. Istana surgawi kelima Su Qing kemudian meletus dengan api warna-warni yang berubah menjadi proyeksi gagak emas. Suara gemuruh bergema ke segala arah saat kekuatan gagak emas mengasimilasi segudang roh meledak. Sekarang, alih-alih 19 ekor, gagak itu memiliki total 22 ekor. Melihat ekor-ekor itu, Su Qing tiba-tiba mendapat pemahaman. Begitu dia melewati 100 ekor, jurus gagak emas mengasimilasi banyak roh akan mencapai tahap ketiga. Mata Su Qing terbuka lebar dan segala sesuatu di sekitarnya lenyap. Pagoda, orang-orang, para raksasa, semuanya menghilang. Dia berada di halaman luar suite A1, duduk bersila di tanah. Tepat di depannya, berdiri di pintu suite, adalah Ark Immortal Plumdark. Sambil menoleh, dia tersenyum dan berkata, "Sudah siang. Bukankah kamu harus pergi bekerja? Langit memang mulai bersinar terang. 1 malam penuh telah berlalu." Dengan mata berkaca-kaca penuh rasa syukur, Su Qing bergegas berdiri, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih banyak. Jangan panggil aku senior," katanya lembut. "Gunakan namaku." Su Qing ragu-ragu. "Terima kasih banyak, Plumdark." Kedengarannya aneh, bukan? Gumamnya sambil menggelengkan kepala. "Baiklah, biar kuajari caranya. Ulangi setelahku. Terima kasih, Plumdark. Jaga suaramu tetap pelan." Dia menatapnya dengan penuh harap. Setelah hening sejenak, Su Qing berkata pelan, "Terima kasih, Plumdark." Matanya berbinar dan dia tersenyum cerah. Sambil mengangguk, dia berkata, "Sama-sama, Su Qing." Tiba-tiba, suasana di luar suite A1 tampak berbeda dari sebelumnya. Sesaat kemudian, Su Qing menarik napas dalam-dalam dan membungkuk lagi. "Saya permisi dulu." Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Tepat ketika dia hendak keluar dari halaman, Ark Immortal Plumdark berbicara dengan suara yang lesu dan menggoda. "Aku ingin kau ikut denganku mengunjungi sahabat-sahabatku di ibu kota kabupaten ini. Itu janji kedua yang kau berikan padaku." Suaranya lembut namun mempesona, halus namun menggoda. Seperti lolongan elang atau phoenix, tetapi pada saat yang sama sangat manis dan lembut. Kekuatan misteriusnya dapat meresap ke dalam hati dan menghangatkannya.
Saat matahari terbit di Cakrawala, cahaya menyebar, menyinari daratan dan mengusir kegelapan. Jalan-jalan di ibu kota kabupaten sudah ramai. Saat Suking berjalan, dia bisa merasakan istana surgawi kelimanya di dalam dirinya. Tato totem teknik kelas kekaisarannya masih ada di punggungnya, dan kemampuan bertarungnya tidak menurun karena memasukkan gagak emas mengasimilasi ribuan roh ke dalam istana surgawi kelimanya. Teknik kelas kekaisarannya masih memberikan kemampuan bertarung setara dengan satu istana surgawi. Namun, sekarang lebih mengancam. Dan hal yang sama dapat dikatakan tentang istana surgawi kelimanya. Faktanya, jika dia bertemu dengan orang lain yang memiliki 5 istana surgawi, maka selama teknik dan harta magis bukanlah faktor penentu, pada dasarnya, dia akan berada di level yang sama dengan anggota paling elit dari spesies yang tak terhitung jumlahnya yang ada. Dan ketika Anda melihat orang-orang yang bukan elit, maka pada tingkat dasar, 5 istana surgawinya akan dianggap jauh di atas rata-rata. Lagi pula, setiap istana surgawinya sungguh menakjubkan dan unik. Meskipun mungkin tidak bisa dianggap benar-benar tak tertandingi, namun hampir mendekati itu. 2 istana surgawinya terbuat dari lampu kehidupan. 1 terbuat dari pil racun terlarang. 1 lagi adalah bulan ungu. Dan sekarang dia memiliki istana kereta naga gagak emas. Itulah kekuatan cadangan yang telah dibangun Suking selama perjalanannya. Semua itu merupakan hasil dari pengorbanan yang telah ia lakukan. Kebanyakan orang tidak akan menjadi kuat dalam semalam. Mereka harus meluangkan waktu dan membangun kekuatan itu. Begitu pula dengan Suking. Itulah mengapa ia mampu melawan orang-orang dengan istana yang lebih banyak darinya. Suking sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Saat dia berjalan, aroma stik adonan goreng yang berasal dari penjual sarapan membuatnya teringat pada Seven Blood Eyes. Aku penasaran kapan aku bisa kembali, gumamnya, sambil menatap ke arah prefektur penerima kaisar. Dia merindukan guru ketujuh dan tuan pelebur darah, serta para penjual sarapan yang pernah dikunjunginya di 7 mata darah dan koalisi 8 sekte. Setelah memilih penjual, dia duduk dan memesan sarapan. Meskipun rasanya tidak persis sama seperti di rumah, tetap saja enak. Saat Suking makan, bocah itu berjongkok dengan tidak sabar di kejauhan, mengawasinya. Ia tampak bosan, sampai-sampai terus melihat-lihat keramaian yang ramai di jalanan. Akhirnya, sesuatu menarik perhatiannya di lantai 2 sebuah bangunan di dekatnya. Di jendela sana, sesosok muncul sebentar, dan tampak menatap Suking dengan tatapan penuh kebencian. Karena penasaran, bocah itu menghilang. Ketika dia muncul kembali di gedung itu, dia melihat seorang wanita cantik sedang mengumpat seorang pemuda. Menyedihkan, Suking itu bukan hanya sekretaris jenderal, tapi juga sipir di divisi pemasyarakatan. Sementara itu, kau hanya mendapat jabatan sipil sebagai juru tulis. Dan kau menerimanya begitu saja. Di mana rasa banggamu? Bukankah kau orang terbaik di generasimu di prefektur penerima kaisar? Mengapa kau tidak meminta bantuan dari kakek sektemu? Tentu saja, orang yang dimarahi adalah Zhang Xiyun, sementara orang yang memarahi adalah ibunya, Yao Yunhui. Karena sifat sensitif posisinya di Istana Pendekar Pedang, dia tidak bisa menyampaikan kata-kata seperti itu melalui selembar kertas giok. Oleh karena itu, dia telah mengatur agar kakek sekte Zhang Xiyun datang berkunjung. Sayangnya, dalam perjalanan dia menerima pesan dari klannya, yang berisi detail peringatan dari penguasa istana. Sebagai balasannya, klan tersebut dengan tegas memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Istana Pendekar Pedang. Yao Yunhui tidak senang dengan hal itu. Kemudian, secara kebetulan ia melihat Suking di jalan, dan perasaan jijiknya semakin memuncak. Karena itu, hanya melihat putranya saja sudah membuatnya marah. Zhang Xiyun menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya, ia sangat membenci Suking. Setiap kali ibunya membandingkannya dengan Suking, energi jahat di hatinya semakin kuat. Sebenarnya, ia telah pergi menemui kakek sektenya, hanya untuk disambut dengan tatapan aneh. Meskipun begitu, mengingat betapa marahnya ibunya, ia tidak memberikan penjelasan apapun. Ia hanya diam-diam menahan kutukan ibunya. Lagi pula, ia tidak berpikir bahwa pekerjaannya sebagai juru tulis itu tidak berguna. Setidaknya, selama sebulan ia bekerja di posisi itu, ia telah menemukan sejumlah kesalahan administrasi yang membuatnya mendapat pujian dari atasannya. Tentu saja, ia tidak bisa menyebutkan hal itu kepada ibunya. Sebenarnya,
Saya jauh lebih baik di prefektur penerima kaisar. Dia terus mengumpat untuk beberapa saat sampai slip giok transmisinya bergetar. Mengambilnya, dia memeriksa pesan terbaru, dan ekspresinya langsung berubah sangat muram. Terdengar suara retakan saat dia mematahkan slip giok itu menjadi dua. Dia sibuk dengan pekerjaan resmi. Aku sudah mengatur pertemuan ini beberapa hari yang lalu, dan dia baru sekarang membatalkannya. Aku yakin ini karena dekrit Dharma yang dikeluarkan oleh penguasa istana. Tak seorang pun dari masyarakat abadi penentu tertinggi memiliki pendirian. Mereka semua idiot. Yao Yunhui tampaknya semakin marah saja. Sambil menghela napas dalam hati, Zhang Xiyun berkata, "Ibu, singkirkan dirimu dari hadapanku," kata Yao Yunhui dingin. Zhang Xiyun tidak berkata apa-apa. Ia berdiri, membungkuk kepada ibunya, lalu pergi. Ekspresinya tampak lebih kesepian dari biasanya, dan kebenciannya terhadap Su Qing membara lebih hebat dari sebelumnya. Setelah berjalan beberapa jarak di jalan, tiba-tiba ia gemetar, dan pandangannya berputar. Ia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di dinding untuk menstabilkan diri. Bayangan bulan merah berkelebat di matanya, dan ekspresi ganas memenuhi wajahnya. Itu hanya berlangsung 1 menit, dan kemudian ia kembali normal. Apakah ada yang salah dengan tekniknya? Ini ke-7 kalinya saya merasa pusing seperti itu. Dengan ekspresi tidak menyenangkan, Zhang Xiyun melanjutkan perjalanannya. Kembali di dalam gedung, bocah itu sama sekali tidak memperhatikan Zhang Xiyun. Ia kini berdiri di sebelah Yao Yunhui, dengan ekspresi penasaran di wajahnya saat ia mencoba memastikan apakah wanita ini memiliki niat jahat terhadap Su Qing. Saat Yao Yunhui duduk di sana, amarah perlahan menghilang dari wajahnya. Akhirnya, dia menyesap sup biji teratai yang ada di mejanya. Gerakannya anggun. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari orang yang baru saja dengan marah mengutuk Zhang Xiyun. "Yuner, aku bersikap keras padamu untuk menumbuhkan tekad dan keteguhan hatimu. Aku ingin kau berhasil. Bertahun-tahun yang lalu, ayahmu tidak pernah memiliki cukup keberanian, dan dia tidak pernah menyadari bahwa niatku baik." Cahaya dingin muncul di matanya. "Su Qing, kau telah mencuri keberuntungan Yuner dan menghancurkan prospek masa depannya. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku tidak bisa berbuat apapun padamu di ibu kota kabupaten. Tapi begitu kau berada di luar, aku akan mencari cara untuk membuatmu membayar kejahatanmu. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan memastikan Yuner dapat menyaksikan nasib akhirmu, dan mungkin mendapatkan sedikit kepercayaan diri sebagai hasilnya." Bocah itu bisa merasakan apa yang dipikirkan Yao Yunhui. Tiba-tiba ia tampak khawatir. Ia telah berjanji pada gadis itu bahwa ia akan melindungi Su Qing. Namun, ia tidak bisa membunuh siapapun. Setelah berpikir sejenak, ia menghadap Yao Yunhui dan menghembuskan napas perlahan. Napasnya tepat mengenai wajah gadis itu. Kuah Yao Yunhui berhenti mengalir di dalam mangkuk. Entah mengapa, ia mendapati dirinya berpikir berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah, tiba-tiba, ia ingin fokus pada aspek positif orang lain. "Su Qing itu tidak seburuk yang kukira," gumamnya. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, matanya membelalak. Melihat sekeliling dengan curiga, dia bangkit dari kursinya. Ada yang aneh. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra untuk memindai area tersebut, tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Bocah itu tampak sedikit kesal karena idenya tidak berjalan dengan baik, kembali menghela napas. Yao Yunhui bergidik, lalu ekspresi berpikir muncul di matanya. Su Qing tidak terlalu keterlaluan. Mata Yao Yunhui membelalak mendengar kata-katanya yang benar-benar keterlaluan. Tanpa ragu, dia melakukan gerakan mantra lagi, menyebabkan pertahanan muncul di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia memindai pikiran dan jiwanya. Semuanya tampak normal. Meskipun begitu, dia segera meninggalkan gedung, dan beberapa saat kemudian muncul di sebuah gang di luar. Saat berjalan, dia mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. "Meskipun Su Qing tidak sepenuhnya menjijikkan, aku tetap perlu menghukumnya sedikit." Saat pikiran itu terlintas di benaknya, bocah laki-laki yang mengikutinya tampak marah. Kali ini, dia menghembuskan napas 9 kali berturut-turut. Yao Yunhui gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki dan mulai bernapas berat saat rasa jijik terhadap Su Qing di dalam dirinya memudar, digantikan oleh perasaan yang baik. Sesaat berlalu,
Suking pada dasarnya tidak bersalah dalam semua ini. Dan Yuner telah melakukan beberapa hal yang tidak sepenuhnya pantas. Dengan wajah gembira, bocah itu membersihkan tangannya dan berjalan pergi dengan langkah riang. Saat itu, Suking telah selesai sarapan dan kembali ke divisi pemasyarakatan. Seperti biasa, dia menuruni tangga ke lantai 57 dan memasuki D132. Di dalam gelap gulita, tetapi begitu dia masuk, suasana menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Troll awan masih membelakanginya. Wanita manusia itu masih membujuk orang-orangan sawah untuk tidur. Dan iblis batu berputar. Adapun kepalanya, ia menatapnya tanpa daya dan mengulangi hal-hal yang selalu dikatakannya. Jangan injak aku tidak suka diinjak. Suking berjalan menyusuri jalan di sekitar sel, mengamati semua tahanan. Setelah melewati 13 orang, dia sampai di tempat Tuan Inkwell. Sir Inkwell dengan hormat menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Selamat pagi, Yang Mulia Sipir Penjara. Wajah Suking benar-benar tanpa ekspresi. Setelah melihat sekeliling dengan dingin, dia kembali duduk di dekat pintu. Bayangan dan sang patriark muncul untuk menikmati kesenangan harian mereka. Bocah itu pun muncul, duduk di samping agar Suking bisa melihatnya. Ada rasa tak berdaya di matanya, karena dia tahu hanya tinggal sedikit lagi sebelum Suking bangun. Dia benar, setelah Suking bermeditasi sejenak, dia melihat sekeliling dengan curiga. Sepertinya aku telah melupakan beberapa hal. Mengapa semuanya tampak begitu damai? Mengapa aku merasa tempat ini seharusnya berwarna merah? Apa yang dikatakan penguasa istana kepadaku? Mengapa anak laki-laki itu tampak begitu tak berdaya? Dan mengapa kepala selalu menyuruhku untuk tidak menginjaknya? Mengapa ingatanku tiba-tiba begitu buruk? Apakah karena aku ditempatkan di sini? Jangan bilang ada sesuatu yang diam-diam memengaruhiku. Dia membuka tas penyimpanannya dan menggeledah isinya. Semuanya tampak normal. Sambil mengerutkan kening, dia menatap blok sel, ekspresinya semakin memburuk. Tiba-tiba dia merasakan sensasi yang sangat kuat bahwa ada tabir yang menghalangi pandangannya. Matanya menjadi dingin, dia melepaskan kekuatan inti racun terlarangnya, dan istana surgawi bulan ungunya. Auranya berubah, dan setiap bagian tubuhnya menjadi lebih kuat. Sementara itu, kepala itu mulai meraung. Dia bangun lagi. Dia bangun. Kumohon jangan injak aku. Tidak bisakah kau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda sekali saja? Sir Inkwell menghela napas, menutup matanya, dan menunggu untuk dibakar hidup-hidup lagi. Dengan ekspresi muram, Suking berdiri dan berjalan maju. Sesaat kemudian, semuanya menjadi sunyi. Selain jari dewa itu, Suking telah menghancurkan segalanya. Melihat jari itu, dia bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang membuatnya jelas bahwa dia tidak bisa berbuat apapun padanya. Mereka begitu jauh terpisah satu sama lain, sehingga dia tahu bahkan menyentuhnya pun akan membunuhnya. Beberapa saat berlalu dan dia mengeluarkan selembar kertas bambu. Setelah mencatat detail semuanya, dia berjalan ke pintu, di mana dia berdiri cukup lama. Tanpa menoleh, dia dengan tenang bertanya, "Aku bangun setiap hari, bukan? Setiap hari aku datang ke sini dan menyadari bahwa bukan ada 14 narapidana, melainkan 6. Dan 5 dari narapidana itu abadi, tidak peduli berapa kali aku membunuh mereka." Anak laki-laki itu muncul dan mengangguk. "Sebelumnya, saya merekam pengingat untuk diri saya sendiri, dan mengambil langkah-langkah lain untuk membantu saya mengingat. Tetapi setiap kali saya pergi, kekuatan dewa itu menghapus semua hal itu dari keberadaan. Dan setiap objek yang saya gunakan untuk merekam informasi pada akhirnya lenyap." Bocah itu mengangguk. "Begitu aku membuka pintu ini, aku akan melupakan semuanya, kan? Para bangsawan istana tahu tentang semua ini, kan? Ini adalah keberuntungan sekaligus ujian, kan?" Bocah itu hanya terus mengangguk. Bagi Suking, jelas bahwa patriark prajurit Vajra Emas dan sosok bayangan itu juga sedang dimanipulasi ingatannya. Sesaat kemudian, dia tersenyum. "Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Aku hanya berharap suatu hari nanti ketika aku membuka pintu, aku tidak akan melupakan segalanya. Dan saat itulah aku akan mendapatkan keberuntungan sejati." Bocah itu mengangguk tak berdaya. "Aku yakin aku sudah mengatakan hal yang sama berulang kali, kan?"
Su King tersenyum lagi sambil menatap informasi yang telah ia catat di gulungan bambu itu. Saat itu, matanya berbinar-binar. Mungkin ada cara lain. Aku bisa menabur karma di sini dan menunggu hasilnya. Setelah berpikir lebih lanjut, dia meremas potongan bambu itu dan melemparkannya ke tanah. Bolehkah saya meminta bantuan Anda? Katanya. Simpanlah potongan bambu yang patah ini untuk saya. Satukan potongan-potongannya dengan yang lain. Saya mungkin sudah mengukir banyak potongan bambu. Sambil mengangguk, anak laki-laki itu mengangkat beberapa jarinya seolah-olah memberitahu Su King berapa banyak gulungan bambu yang dimilikinya. Su King tersenyum, menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu dan keluar. Di tangga, dia mulai menaiki tangga sambil terus memikirkan tentang prestasi militernya. Ada 14 narapidana di D-132. Selalu sama, aku benar-benar perlu mulai memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa kredit militer. Beberapa hari berlalu, rutinitas Su King berubah. Dia menghabiskan hari-harinya bertugas jaga di D-132, sementara di malam hari, dia akan melakukan berbagai misi untuk mendapatkan kredit militer. Dia akan menangkap penjahat, melakukan misi pencarian dan penyelamatan, atau membantu departemen lain. Selalu ada sesuatu yang harus dilakukan. Pada hari ketiga setelah Kong Xianglong dibebaskan, Su King menerima pesan darinya saat ia selesai bertugas. Su King, aku punya tugas besar yang akan menghasilkan banyak kredit militer. Kau ikut.